Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syifa, sahabat Asyifa yang Allah muliakan, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah singgah, dan terima kasih karena hati Anda memilih untuk berhenti sejenak di sini. Kehadiran Anda adalah kehormatan, dan waktu yang Anda berikan adalah amanah yang sangat berharga. Semoga setiap detik yang Anda luangkan di video ini menjadi jalan kebaikan yang Allah catat sebagai amal. Sahabat, izinkan saya membuka dengan satu pertanyaan yang jujur. Apakah akhir-akhir ini Anda sering terdiam sendiri, bukan karena sedih, tapi karena hati Anda penuh dengan harapan yang tidak bisa diucapkan sembarangan? Apakah doa tentang pernikahan tiba-tiba terasa lebih sering muncul, bahkan tanpa Anda rencanakan? Dan apakah Anda merasa ada sesuatu yang sedang Allah siapkan, meski Anda belum tahu bentuknya apa? Jika iya, dengarkan baik-baik, karena bisa jadi bukan Anda yang sedang mencari jawaban, tetapi Allah yang sedang mendekatkan jawaban itu kepada Anda. Sahabat Syifa, tidak ada satupun pertemuan yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada satupun konten yang Anda tonton tanpa sebab. Dan hari ini, ketika Anda sampai di sini, ada kemungkinan besar bahwa Allah sedang menguatkan hati Anda. Bukan untuk membuat Anda berharap kosong, tetapi untuk menenangkan jiwa Anda yang telah lama menunggu dalam diam. Banyak orang mengira tanda pernikahan itu selalu datang dalam bentuk hadirnya seseorang. Padahal, seringkali Allah memulainya dari dalam diri kita terlebih dahulu. Dari hati yang berubah, dari cara berpikir yang matang, dari doa yang tidak lagi menuntut, tetapi berserah. Dan disitulah tanda pertama itu bekerja secara perlahan. Sahabat Asyifa, tanda pertama ketika pernikahan sudah mulai dekat adalah ketika hati Anda tidak lagi gelisah saat mendengar kata menikah. Dulu mungkin Anda menghindar, dulu mungkin Anda merasa belum siap, dulu mungkin Anda takut gagal, takut salah memilih, takut mengulang luka yang sama. Namun sekarang, entah sejak kapan, perasaan itu berubah. Ketika mendengar kata menikah, yang hadir bukan kepanikan, melainkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan berarti Anda merasa sempurna. Bukan berarti Anda merasa tanpa kekurangan. Tetapi ada keyakinan halus di dalam hati yang berkata, jika Allah menghendaki, saya siap belajar dan bertumbuh. Dan ketahuilah, sahabat, ketenangan adalah bahasa paling jujur dari kesiapan yang Allah tanamkan dalam jiwa seseorang. Allah tidak pernah memaksa hambanya masuk ke fase besar tanpa menyiapkan hatinya terlebih dahulu. Maka ketika hati Anda mulai tenang dengan konsep pernikahan, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang meluaskan dada Anda. Jika Anda merasakan ketenangan itu, meski kecil, meski baru sesekali, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa, bukan hanya untuk diri Anda, tetapi juga untuk sahabat lain yang sedang menunggu jawaban dari Allah. Sahabat Syifa, tanda kedua seringkali lebih halus, tetapi dampaknya jauh lebih besar. Tanda ini terlihat dari perubahan sikap, bukan dari status hubungan. Anda mulai lebih sibuk membenahi diri daripada sibuk menuntut orang lain. Anda mulai sadar bahwa pernikahan bukan tentang menemukan yang sempurna, melainkan tentang menjadi pribadi yang mau terus memperbaiki diri. Anda memperbaiki salat, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena ingin lebih dekat dengan Allah. Anda menjaga lisan, menata emosi, dan belajar sabar, bukan karena ada yang menyuruh, tetapi karena hati Anda merasa perlu. Doa Anda pun berubah. Dari yang dulu meminta pasangan ideal, kini menjadi doa agar Allah menjadikan Anda pribadi yang layak untuk menerima titipannya. Sahabat Asyifa, perubahan ini tidak datang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari proses panjang yang mungkin tidak pernah Anda ceritakan kepada siapapun. Malam-malam doa yang sunyi, air mata yang jatuh dalam sujud, dan harapan yang Anda simpan rapat-rapat agar tidak terlihat lemah. Dan Allah melihat semua itu. Ketika seseorang mulai sibuk memperbaiki diri, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan jalannya. Karena pertemuan yang baik tidak akan Allah berikan kepada hati yang masih enggan bertumbuh.
Jika Anda sedang berada di fase ini, yakinlah, Anda tidak sedang berjalan di tempat. Anda sedang didekatkan. Tuliskan kembali angka 77 di kolom komentar jika Anda merasa sedang berada di fase memperbaiki diri. Biarkan angka itu menjadi saksi bahwa Anda sedang berproses bersama Allah. Sahabat Shifa, dari dua tanda ini saja, kita bisa melihat satu benang merah. Allah tidak terburu-buru, tetapi Allah sangat rapi. Dia menata hati sebelum menata pertemuan. Dan ketika hati mulai siap, biasanya Allah melanjutkan dengan tanda berikutnya, tanda yang kadang terasa berat di awal, tetapi penuh hikmah di akhir. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk pada fase ketika Allah mulai menjauhkan Anda dari sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk menetap. Fase yang sering disalahpahami sebagai kehilangan, padahal sejatinya adalah penyelamatan. Banyak yang gagal memahami fase ini, lalu kembali pada masa lalu yang seharusnya ditinggalkan. Tetaplah di sini, sahabat Ashifa, karena alur cerita Anda dengan Allah belum selesai. Masih ada tanda-tanda lain yang akan membuat Anda memahami satu hal penting. Bahwa ketika Allah menjawab doa tentang pernikahan, Dia tidak datang dengan tergesa, tetapi dengan kasih sayang yang sangat dalam. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Anda. Semoga setiap kata yang Anda dengar hari ini menjadi penguat, bukan beban. Semoga hati Anda pulang dengan perasaan lebih tenang, karena Anda tahu, Allah tidak pernah lalai mendengar doa hambanya. Tetap bersama kami. Tuliskan 77, niatkan kebaikan. Dan izinkan Allah bekerja dengan caranya yang paling indah. Sahabat Shifa, sahabat Ashifa yang Allah muliakan, terima kasih karena Anda masih bertahan di sini. Terima kasih karena hati Anda masih terbuka untuk menerima pesan-pesan lembut yang Allah sampaikan perlahan. Tidak semua orang sanggup melanjutkan sampai titik ini, dan kehadiran Anda adalah bukti bahwa jiwa Anda sedang mencari ketenangan yang lebih dalam, bukan sekadar hiburan. Pada bagian sebelumnya, kita sudah berbicara tentang bagaimana Allah memulai jawaban doa dari dalam diri. Dari ketenangan hati dan dari kesadaran untuk membenahi diri. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang sering kali membuat seseorang bingung, bahkan merasa diuji. Padahal justru disinilah Allah bekerja paling serius dalam menyiapkan pernikahan Anda. Sahabat Ashifa, tanda ketiga ketika pernikahan sudah semakin dekat adalah ketika Allah mulai menjauhkan Anda dari hubungan, kebiasaan, atau perasaan yang tidak memiliki arah yang jelas. Proses ini tidak selalu terasa nyaman. Bahkan, seringkali terasa menyakitkan di awal. Namun yakinlah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Mungkin Anda pernah berada di fase memperjuangkan seseorang yang tidak pernah benar-benar memperjuangkan Anda. Anda bertahan bukan karena bahagia, tetapi karena takut kehilangan. Anda menunggu bukan karena yakin, tetapi karena sudah terlalu lama berharap. Hingga suatu hari, entah melalui kejadian kecil atau percakapan sederhana, hati Anda terbangun. Anda sadar bahwa hubungan tanpa kepastian bukan tempat yang aman untuk masa depan. Sahabat Shifa, ketika Allah mulai menarik hati Anda menjauh dari sesuatu yang menggantung, itu bukan hukuman. Itu adalah perlindungan. Allah melihat lelah yang Anda sembunyikan. Allah tahu resah yang Anda pendam. Dan Allah tidak ingin Anda terus berada di tempat yang membuat hati Anda mengecil. Banyak orang mengira tanda pernikahan adalah hadirnya sosok baru. Padahal, seringkali tanda itu justru berupa keberanian untuk melepaskan yang lama. Melepaskan harapan yang tidak sejalan. Melepaskan keterikatan yang tidak membawa Anda lebih dekat kepada Allah. Dan saat Anda mulai sanggup berkata dalam hati, "Saya layak mendapatkan kejelasan," saat itulah Allah mulai membuka pintu berikutnya. Jika Anda sedang berada di fase ini, fase menjauh dari sesuatu yang tidak jelas, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu doa agar Allah menguatkan langkah Anda, dan juga doa bagi sahabat lain yang sedang berusaha keluar dari hubungan yang melelahkan. Sahabat Ashifa, tanda keempat sering kali datang tanpa kita sadari,
tetapi terasa sangat nyata dampaknya. Tanda ini hadir dalam bentuk pengingat yang berulang. Anda tiba-tiba sering mendengar pembahasan tentang pernikahan, tentang jodoh, tentang kesiapan, tentang membangun rumah tangga yang diridai Allah. Bisa dari ceramah, dari obrolan ringan, dari nasihat orang tua, bahkan dari konten yang Anda tonton hari ini. Coba renungkan sejenak, apakah akhir-akhir ini topik pernikahan terasa lebih sering menghampiri Anda? Seolah-olah semesta sedang mengarahkan perhatian Anda ke satu titik yang sama. Sahabat Syifa, Allah memiliki cara yang sangat lembut dalam menasihati hambanya. Dia tidak selalu datang melalui kejadian besar. Terkadang, dia berbicara lewat pengulangan. Ketika suatu pesan terus muncul dalam hidup Anda, itu bukan tanpa alasan. Allah sedang mengetuk kesadaran Anda. Bukan untuk menekan, tetapi untuk mempersiapkan. Karena sebelum Allah mempertemukan dua jiwa, Dia ingin masing-masing jiwa itu siap memahami makna pertemuan tersebut. Sahabat Ashifa, mungkin dulu Anda menghindari pembahasan tentang menikah. Anda merasa belum waktunya. Anda merasa belum pantas. Namun sekarang, Anda mulai mendengarkan dengan hati yang berbeda. Anda tidak lagi menutup telinga. Anda tidak lagi merasa terganggu. Justru ada bagian dari diri Anda yang merasa, ini adalah bekal yang perlu saya pahami. Itulah tanda bahwa hati Anda sedang dibuka oleh Allah. Dan ketika hati sudah terbuka, biasanya Allah akan melanjutkan dengan proses pendewasaan yang lebih dalam. Tuliskan kembali angka 77 di kolom komentar jika Anda merasa sering mendapatkan pengingat tentang pernikahan akhir-akhir ini. Niatkan sebagai doa agar Allah memantapkan langkah dan menenangkan hati Anda. Sahabat Syifa, pada titik ini, ada satu perubahan besar yang biasanya mulai terjadi. Anda mulai memandang pernikahan bukan sebagai pelarian dari kesepian, tetapi sebagai amanah yang membutuhkan kesiapan. Anda tidak lagi ingin menikah hanya karena usia. Anda tidak lagi ingin menikah hanya karena tekanan. Anda ingin menikah karena yakin bahwa Allah ada di dalam keputusan itu. Pandangan Anda tentang pasangan pun berubah. Anda tidak lagi terlalu sibuk mencari yang sempurna. Anda lebih fokus pada nilai, pada visi, pada arah hidup. Anda mulai bertanya, apakah orang ini membawa saya lebih dekat kepada Allah? Apakah bersama orang ini saya bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Sahabat Ashifa, perubahan cara berpikir ini adalah tanda kematangan yang sangat penting. Karena pernikahan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang paling siap menjaga. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Ketika Allah melihat Anda mulai memahami makna pernikahan secara utuh, Dia tahu bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Mungkin belum terlihat hasilnya sekarang. Mungkin belum ada nama yang bisa Anda sebut, tetapi prosesnya sedang berjalan, dan itu sudah lebih dari cukup. Pada fase ini, biasanya doa Anda pun menjadi lebih tenang. Anda tidak lagi mendesak, Anda tidak lagi membandingkan. Anda berkata, "Ya Allah, jika Dia baik untukku, dekatkan. Jika tidak, jauhkan dengan cara yang paling lembut." Dan doa seperti ini adalah doa yang lahir dari hati yang sudah mulai ikhlas. Sahabat Syifa, ikhlas bukan berarti berhenti berharap. Ikhlas adalah percaya bahwa Allah tahu waktu terbaik, bahkan ketika kita belum melihat tandanya. Dan justru ketika ikhlas itu tumbuh, biasanya Allah sedang sangat dekat dengan jawaban doa Anda. Tetaplah bersama kami hingga bagian berikutnya. Karena di bagian selanjutnya, kita akan membahas tanda terakhir yang paling dalam, tanda ketika hati benar-benar siap menerima takdir Allah dengan lapang. Tanda yang sering kali membuat seseorang menangis, bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya mengerti bahwa menunggu bersama Allah tidak pernah sia-sia. Terima kasih sudah membersamai sampai di titik ini. Semoga Allah menjaga hati Anda, menguatkan langkah Anda, dan menuntun Anda menuju pernikahan yang penuh keberkahan. Jangan lupa, tuliskan 77 sebagai energi doa dan kebaikan. Biarkan angka itu menjadi pengingat bahwa Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini. Sahabat Syifa, sahabat Ashifa yang Allah muliakan,
Terima kasih karena Anda masih setia menyimak hingga bagian ini. Tidak semua orang mampu bertahan sampai akhir sebuah pembahasan yang menyentuh hati, dan kehadiran Anda di sini adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang benar-benar ingin memahami maksud Allah di balik penantian yang panjang. Semoga setiap kata yang Anda dengar menjadi penenang, bukan penambah beban, dan menjadi cahaya kecil yang menguatkan langkah Anda. Kita telah sampai pada bagian yang paling dalam, bagian yang sering kali tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa di hati. Inilah fase ketika jawaban doa tidak lagi diukur dari seberapa cepat, melainkan seberapa lapang hati kita menerimanya. Inilah tanda kelima, tanda terakhir, dan tanda yang paling menentukan. Sahabat Ashifa, tanda kelima ketika pernikahan sudah sangat dekat adalah ketika Anda mulai benar-benar ikhlas dengan waktu Allah. Bukan ikhlas karena lelah, bukan ikhlas karena menyerah, tetapi ikhlas karena yakin. Anda tidak lagi bertanya dengan nada protes. Anda tidak lagi membandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Anda tidak lagi merasa tertinggal hanya karena belum sampai di fase yang sama. Di titik ini, hati Anda berkata dengan tenang, jika Allah menunda, pasti ada kebaikan yang sedang Dia siapkan. Jika Allah mempercepat, pasti ada amanah yang harus saya jaga. Dan ketenangan seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari perjalanan panjang, dari doa-doa yang berkali-kali naik ke langit, dari air mata yang jatuh dalam sujud, dan dari kepercayaan yang tumbuh perlahan. Sahabat Shifa, banyak orang tidak menyadari bahwa ikhlas adalah tanda kesiapan tertinggi. Karena orang yang ikhlas tidak lagi sibuk mengatur takdir. Dia sibuk menyiapkan diri agar mampu menerima apapun keputusan Allah dengan hati yang lapang. Dan ketika hati sudah sampai pada tahap ini, biasanya jawaban doa sudah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari yang kita kira. Pada fase ini, Anda mulai menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Anda mampu tertawa tanpa merasa hampa. Anda mampu melihat kebahagiaan orang lain tanpa iri yang menyakitkan. Anda berdoa untuk mereka dengan tulus, sambil tetap berharap untuk diri sendiri. Sahabat, ini adalah kematangan emosional yang sangat berharga. Allah tidak akan menitipkan pernikahan kepada hati yang masih penuh iri dan cemburu. Allah tidak akan mempertemukan dua jiwa sebelum masing-masing mampu berdiri dengan tenang. Maka ketika Anda sampai di titik ini, percayalah, Allah sedang menilai Anda siap. Sahabat Ashifa, ada satu hal yang sering terjadi bersamaan dengan ikhlas. Anda mulai lebih fokus pada kualitas hubungan dengan Allah daripada sekadar hasil doa. Anda menikmati salat bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena kebutuhan. Anda merasa ada yang kurang jika sehari tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Hati Anda lebih peka, lebih lembut, dan lebih mudah tersentuh oleh kebaikan. Ini bukan kebetulan. Allah sedang mendekatkan Anda kepadanya. Karena pernikahan yang baik tidak hanya menyatukan dua manusia, tetapi juga menguatkan hubungan dengan Allah. Ketika Allah menjadi pusat, yang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Sahabat Shifa, di fase ini pula, Anda mulai berhenti menceritakan rencana besar kepada semua orang. Anda menyimpannya rapi di dalam doa. Bukan karena takut gagal, tetapi karena ingin menjaga. Anda sadar bahwa tidak semua harapan perlu diumumkan. Ada hal-hal yang cukup diketahui oleh Anda dan Allah saja. Dan ketahuilah, sahabat, Allah sangat mencintai hamba yang menjaga rahasia doanya. Karena disitulah ada adab, ada keyakinan, dan ada kepercayaan penuh. Jika Anda merasakan ketenangan ini, jika Anda merasa hati Anda lebih lapang dibandingkan dulu, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai bentuk syukur dan doa, agar Allah menjaga keikhlasan Anda sampai akhir. Sahabat Ashifa, setelah 5 tanda ini, ada satu pesan penting yang perlu kita pahami bersama. Jangan pernah memaksa jawaban doa hadir dengan cara yang kita tentukan sendiri. Karena seringkali, Allah menjawab doa dengan cara yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Dia mungkin tidak memberi orang yang Anda minta, tetapi memberi orang yang Anda butuhkan. Dia mungkin tidak memberi waktu yang Anda inginkan,
tetapi memberi waktu yang paling tepat. Allah Maha mengetahui masa depan Anda. Dia tahu siapa yang akan menguatkan Anda saat lemah, siapa yang akan menemani Anda saat senang dan susah, dan siapa yang mampu berjalan bersama Anda menuju surga. Maka ketika Allah meminta Anda menunggu, itu bukan karena Dia lupa, tetapi karena Dia sedang menyempurnakan. Sahabat Syifa, jangan remehkan masa menunggu. Karena seringkali, masa inilah yang paling menentukan kualitas kebahagiaan di masa depan. Menunggu bersama Allah tidak pernah sia-sia. Menunggu dengan sabar tidak pernah kosong. Setiap detiknya dicatat, setiap niatnya diperhitungkan, dan setiap air matanya dihargai. Jika hari ini Anda masih sendiri, bukan berarti Anda kalah. Bisa jadi Anda sedang dipersiapkan untuk kemenangan yang lebih besar. Pernikahan bukan lomba cepat, tetapi perjalanan panjang yang membutuhkan kesiapan mental, spiritual, dan emosional. Sahabat Ashifa, percayalah, ketika waktunya tiba, semuanya akan terasa masuk akal. Doa-doa yang dulu terasa berat akan terasa ringan. Penantian yang dulu terasa lama akan terasa singkat. Dan Anda akan berkata dalam hati, pantas saja Allah menundanya, karena ternyata seindah ini jawabannya. Terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir. Terima kasih karena Anda memberi ruang di hati Anda untuk mendengarkan. Semoga Allah membalas setiap niat baik Anda dengan kebaikan yang berlipat. Semoga Allah memantapkan langkah Anda, menenangkan hati Anda, dan mempertemukan Anda dengan jodoh terbaik menurutnya. Jangan lupa, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa, sebagai energi positif, dan sebagai penguat bagi diri Anda dan sahabat lain yang sedang berada di jalan yang sama. Semoga Allah mempercepat pertemuan dengan takdir terbaik, pada waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah.